Ada banyak orang mengajarkan dibangunnya kembali Pondok Daud yang telah roboh itu tentang pujian penyembahan. Sama sekali tidak. Oh. Itu berbicara tentang membangun kembali the dynasty of David yang dilanjutkan oleh Yeshua, oleh Yesus. Ya. Yeshua datang sebagai putra raja dari kerajaan sorga. Sorga is a place. Kerajaan sorga is a kingdom. Jadi Yesus sendiri memerintahkan Injil kerajaan ini, saya tekankan, Injil kerajaan yang ini jangan diroba-roba, ya, akan diberitakan seluruh dunia, barulah tiba kesudahnya. Dan apa yang kita beritakan? Apa kita beritakan agama Kristen? Itu sangat merendahkan. Agama bahasa Latin, religare, religare, back into bondage. Oh, really? Agama itu bondage. Ya, toh? Arti sesungguhnya itu adalah gitu. Ya, toh. Sekarang ini kan diajarkan God is good All the time. and all the time. God is good. God is not to be mocked. Our God is a consuming fire. Tuhan menghukum Israel, malaikat, Sodom Gomora, ya toh. Itu semua kan dihukum. Shalom, sahabat Efata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Efata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Sebagai orang Kristen, kita ini mempunyai banyak sekali sebutan. Beberapa gereja saling menyebut brethren atau bro atau sis gitu ya. Tetapi tentunya ada satu kalimat di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini bukan cuma orang Kristen saja. Tetapi kita ini disebut yaitu sebagai warga kerajaan sorga. Nah, hari ini kedatangan seorang tamu yang merupakan mentor kami. Dan beliau adalah seorang bapak bagi banyak sekali gereja, yaitu Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Suatu kehormatan sekali hari ini kita bisa ngomong-ngomong kembali dengan Papa Rohani kita. Dan kita percaya bahwa setiap kali beliau datang akan ada hal-hal yang sangat bermutu yang kita perlu dengar. Dan kemudian kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apabila di antara saudara yang baru pertama kali kenal dengan kami, salam kenal tentunya dari Good News Program. Yang bisa Anda lakukan adalah subscribe channel ini, supaya lebih banyak orang yang bisa memberikan dukungan dan tahu. Kemudian yang kedua, Anda boleh memberikan komentar dari apa yang Anda dengar, pelajari. Mungkin bahkan ada beberapa yang bisa saja tidak setuju. Dan tetapi kalau Anda merasa bahwa episode ini menjadi berkat buat diri Anda, what you can do is silakan share ulang kepada grup-grup WA yang di mana Anda belajar, atau mungkin dari kelompok sel yang di mana Anda bergereja, supaya kita semua bisa belajar bersama-sama. Dan ada satu lagi, super thanks. Your financial support is very much appreciated, karena dengan adanya teman-teman yang memberikan kontribusi berkat keuangan, pelayanan media ini terus bisa berkembang sampai Kristus datang untuk kali kedua. Puji Tuhan. Pak Arifin, welcome back to Good News Program. Senang banget selalu bersuka cita. Untuk selalu ada Pak Arifin bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Dengan sukacita. Kabarnya Pak Arifin gimana? How's your health and everything? Oh, luar biasa. Puji Tuhan ya. Ya, selalu luar biasa. Di tahun 2025 ini Pak Arifin sekarang usianya berapa? Baru 74.
74. Ada beda nggak antara umur 60-an dan 70-an? Ada. Apa bedanya? Ya dulu itu enggak mudah capek, enggak mudah fatigue ya. Oh, oke. Ya sekarang ini toto tertidur. Oh, tahu Tapi tertidur. Yesus pun pernah tertidur. Oh iya, di kapal. Ya cuma itu aja. Iya. Tapi maksudnya Yang semangatnya lain, tetap semangatnya tetap tetap membara. 30-an ya? Manyala Jo. Ya, puji Tuhan. Mantap, Iya. mantap. Nah, Pak Arifin, kalau gereja rock itu selalu distinguish dengan singkatannya, representative of Christ Kingdom. Nah, kalau ketemu sama Pak Arifin dan mendengarkan khotbah Pak Arifin itu very distinct, sangat jelas banget bahwa teologinya adalah teologi kerajaan surga. Nah, boleh nggak diceritakan? Ada orang-orang yang merasa bahwa kita ini kan adalah anak Tuhan, ya kita cuman mungkin bukan warga kerajaan surga, kita warga kerajaan Indonesia. Atau mungkin kita cuman fokus kepada beberapa hal yang Yesus ajarkan, misalnya hanya memandang kepada salib Kristus dan lain-lain. What do you say about that, Pak Arifin? Dulu kalau saya nyuruh orang membaca Alkitab Perjanjian Baru, Pak Daniel sendiri, Anda suruh baca kitab yang mana yang pertama? Matius biasanya. Matius ya. Atau Efesus, ada orang ngajarin gitu. Ada juga yang surat Roma. Ya, Ada juga, saya dulu ngajarkan suruh baca Injil Yohanes. Yohanes. Supaya oke. tahu Jesus deity adalah Allah yang menjelma jadi manusia, inkarnasi. Iya. Tapi belakangan saya tahu kenapa Matius ditaruh yang pertama. Kenapa, Pak Arifin? Karena di situ adalah keabsahan Yesus sebagai raja. Hmm. Ada banyak orang ngajarkan dibangunnya kembali pondok Daud yang telah roboh itu tentang pujian penyembahan. Sama sekali tidak. Oh, Itu berbicara tentang membangun kembali the dynasty of David. Yang dilanjutkan oleh Yeshua, oleh Yesus. ya. The son of David, the son of Abraham. Iya, Ya kalau bicara covenant kan Abraham. betul. Tapi son of David, Joseph itu adalah keturunan langsung daripada David, Solomon, Rehabiam dan selanjutnya. true. Jadi itu adalah kitab tentang raja dan itu tunjukkan kepada orang Yahudi kan. Silsilah Iya, raja-raja. ada yang bilang justru dulu ya, Injil Matius ada yang bilang bahasa Aram atau bahasa Ibrani, tapi itu tentang keabsahan. Kan sekarang banyak yang ngaku keturunan nabi, keturunan Betul. apa. Ya. Di Bali ada orang ngaku keturunan raja, Raja Mojopahit. Oh, oke. Tetapi Yeshua datang sebagai putra raja dari kerajaan sorga. Sorga is a place. Ya. Kerajaan sorga is a kingdom. Jadi Yesus sendiri memerintahkan Injil kerajaan ini, saya tekankan. Injil kerajaan yang ini, jangan diroba-roba. Ya, Ya. akan diberitakan seluruh dunia, barulah tiba kesudahnya. Ya. Dan apa yang kita beritakan? Apa kita beritakan agama Kristen? Itu sangat merendahkan. Di Jepang ada 8 pemimpin agama. Kalau di Indonesia 5, ya mungkin 5 agama atau 6 6. sekarang. Ya. Iya. Ya, tapi di sana 8 ya. Soalnya ada Shinto, ada yang lain. Dan Yesus salah satu patung daripada pendiri itu. Ah, really? Orang Oh. salah mengerti. Dia bukan pendiri Kira agama pendiri Kristen. agama. Dia bukan pendiri agama seperti yang lain-lain itu. Agama bahasa Latin. Religare, religion. Religare. Back into bondage. Oh, really? Agama what itu it means? bondage. Ya toh? Arti sesungguhnya itu adalah gitu. Ya toh? Itu adalah suatu cara, suatu ritual untuk mendekat mencari Tuhan. Ya kan? Ya. Yesus kan terbalik. Dia datang dari sorga. Betul. Aku datang dari Bapa kembali pada Bapa. Ya. Semua mulai dari Yesus sendiri. Itu pasti yang paling benar loh ya. Semua rasul-rasul. Terutama yang paling menekankan Rasul Paulus. Semua cuma bicara bukan Injil keselamatan. Bukan, itu cuma bagian Injil kasih karunia. Cuma satu. Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Ya, contoh nama jemaat. Saya ketemu seorang teman dari Ukraine. Ya. Sandy Adelaja. I heard yes. Ya, nama jemaatnya adalah the embassy of the kingdom of God. Jadi kita harus tahu bahwa seluruh Alkitab ini bicara tentang kerajaan. Ya. Ya I kan? see. Nah, jadi saya address
jemaat itu untuk ingatkan mereka. Karena saya ngajarkan 3 jurus kungfu berkemenangan. Apa itu? Kungfu ya? Ya, Kungfu ya? Know your God, Know your God. know yourself, God, know your enemy. Oh, iya, know your enemy. Cuma 3 itu aja. Hidupmu berkemenangan. Karena umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Alright. engkau menolak pengenalan akan Allah, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Pak Arifin, sorry saya tanya dulu. Apakah ini hanya sekedar doktrin? Karena istilahnya gini loh, setiap gereja punya, kan Indonesia atau di dunia ini banyak stream kekristenan. Nah terutama ngomong karismatik aja streamnya banyak. Nah apakah ini cuma sekedar doktrin saja atau bagaimana nih Pak Arifin? Ini bukan sesuatu yang baru, Daniel. Ini sesuatu yang dari dulunya. Cuma dibelokkan ke arah agama Kristen. Supaya masuk surga. Mana ada ayatnya masuk surga? Ya toh? Yohanes 14 ayat 6 coba lihat. Ya kita buka ya. Apa itu? Ya. I'm the way, Yes. Yohanes the 14 ayat truth, 6. Truth and the life. Bukan jalan kehidupan. I'm the life. Ya, kata Yesus kepadanya, Ya. akulah jalan dan Tidak seorang kebenaran pun dan hidup. datang kepada siapa? Bapa. Bukan masuk surga. Tapi kan Bapak tempatnya di sorga. Ya, tapi yang itu kembali kepada Bapa. Artinya kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Ini kunci ya. Iya, Kejadian Jadi sebelum 1:26. kita bicara lebih jauh, saya mau menyampaikan bagaimana sikap warga kerajaan menanti kedatangan sang raja, ya kan? Ya. Nah, sebagai contoh Kejadian 1 26 28, let us make man. Ya, toh? Ya, In our image and likeness. image and likeness, apa itu? Gambar dan Keserupaan. rupa kita. Ya, Ya. kembali Gambar dan kepada rupa. Bapa. Tujuan keserupaan. Saya kemarin baru khotbah di sebuah gereja. Waduh, programnya bagus. Saya tanya goalnya apa? Diam dia. Goalnya adalah menjadi seperti Kristus. Betul. Roma 8, 28 itu berhenti sampai sana. Purpose-nya sudah ditunjukkan. Bahwa Yesus akan jadi putra sulung. Bukan putra satu-satunya. Ya, betul. Kita jadi adik-adiknya. Betul. Bagaimana jadi adiknya? Menerima DNA yang menurut Rasul Petrus itu adalah divine nature. Ya toh? Divine nature. Orang lahir baru itu menerima divine nature. Ya. Gini loh, firman Tuhan itu bukan cuma sulit. Firman Tuhan itu tidak mungkin dilakukan buat orang yang tidak lahir baru. Tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya toh? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ya. Bagaimana the Father mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Nggak usah dipertentangkan. Roh Kudus itu untuk karakter. Ya, menjadikan kita seperti Kristus. Ya. Ya. Kuat kuasa juga perlu untuk pelayanan. Nggak usah Ya. dipertentangkan, perlu dua-duanya. Ya. Jadi dalam hal ini, kenapa kita Injil Matius? Saya membaca buku Watchmeni. Di dalam buku Watchmeni, Injil Matius diterangkan dengan sejelas-jelasnya keabsahan Yesus sebagai raja. Karena pada waktu itu diperintah oleh Herod. Herod ini orang Edom, bukan orang Israel. Herodes. Herodes, Ya. Herodes Orang Agung Edom. dan turunannya semua itu orang Edom. Ya, Ya. bagaimana orang Papua Nugini saya jadi presiden di Indonesia akan tidak bisa kecuali dia jadi warga negara. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi saya mau bacakan Filipi 3 ayat 20. Filipi For 3 our citizenship is in heaven. ayat 20. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Saya mau tanya Pak Daniel, Anda banyak sekali yang sudah bicara di sini. Iya. Kenapa di Indonesia ada orang Afghanistan, ada orang Iran, ya toh? Tujuan mereka tidak tinggal di Indonesia. Mereka mau pergi mana? Australia. Australia. Betul, Tapi Bu. ditolak jadi nyangkut di Nyangkut. Indonesia. Kenapa kalau di Australia? Karena lebih enak. Makmur. Bukan cuma enak, makmur sekali. Makmur. Iya. Betul. Yang datang ke Bali itu pengangguran. Mereka sewa satu rumah, bagi-bagi namanya happy, enjoy. Iya. Dibayari pemerintah. Orang-orang Australia. Orang Oh. warga Liburan. negara Australia. Iya, iya. Liburan Mereka, lama mereka di Bali. punya Gini ya, jaminan sosial. kewarganegaraan itu ada keuntungan, tapi juga ada kewajibannya. Ya. Ya, sebagai contoh, bukan cuma kita ini warga negara kerajaan sorga, ya, tetapi juga persemakmuran dengan Israel, Commonwealth. Commonwealth Israel. Itu ayatnya di mana, Pak? Ada Efesus pasal yang ketiga tuh.
Itu Ya. dikatakan dengan jelas. Ketiga atau kelima ya, salah satu dalam kitab Efesus bahwa kita ini commonwealth dengan Israel. Ya. Persemakmuran. Kita lihat ketika persemakmuran dengan commonwealth dengan United Kingdom, enaklah. Betul. India, Malaysia, Singapura, Kecipratan, Australia, Kanada, Iya. dididik. Iya, betul. Kembali ke sini, keluarga kita di sorga. Gini ya, we worship the Lord. Iya. The Lord itu owner, ya. Dia bukan cuma king, dia bukan cuma God, dia juga Lord. Lord itu pemilik, owner. Bumi, Mazmur 24, bumi adalah milik Tuhan dengan segala isinya. Skala isinya. Ya, toh? Kerajaan sorga is a real kingdom. Apa ciri-ciri kerajaan? Pertama ada kawasan. Harus ada wilayahnya. Ada rajanya. Ya, ada rajanya. Ada bahasanya. Betul. Ada kebudayaannya. Ada undang-undangnya. Ada undang-undang firman Tuhan. Ada kebudayaannya. Ada tentaranya. Ada sistem pajak. Kita semuanya itu. Itu adalah jadi komponen daripada sebuah kerajaan. Ya. Asik. Kalau kita tidak mengerti ini bukan pelajaran baru. This is not new doctrine. Ya, I see. ini betul-betul kita dulu salah mengerti. Kita cuma lihat dia sebagai Allah, kita ciptaan. Yeah. No, sedikit gambaran. Zaman David, siapa dari kepala wilayah? Putra-putranya. Iya. Juga zaman Solomon juga sama, putra-putrinya. Kita ini putra-putri raja. Kalau Anda Yeah. pernah pergi ke tempat kita di Lembah Pujian dan yang lain, tidak ada male female, Prince and princess. prince and princess. Kamar mandinya toh. Hi Princess Debbie, you are princess, you are Thank real you. princess from the highest kingdom. Amin. Dan Iya. ini bukan berlaku untuk anak pendeta saja ya. Oh, kok anak pendeta? Bukan, nggak ada hubungan ini ya. Nggak ada. Oke, tetapi Anak untuk Tuhan. setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus tahu gereja itu eklesia, Ya. itu bahasa politik. Iya. Polis itu kota. Politik ngatur kota. Ya. Dipanggil keluar. Itu apa? Dipanggil untuk jadi dewan kota. Kita nih Eklesia. dewan kota. Tapi Dewan sekarang kan lagi tidak enak ini Pak. Oh, Jadi- udah enak. Ini saya Lain ini Dewan Kerajaan Ya, Sorga. makanya itu. sebulan yang lalu Ya. saya akan khotbah untuk doakan anak-anak. Saya tanya, Ya. siapa di sini mau jadi anggota di PF? Tidak ada yang mau. Takut Pak. Takut bicara ya. Mereka senyum-senyum. Anak kecil-kecil loh. Iya. Ya, kalau dulu enak kan sebulan 2 miliar katanya kan. Sekarang nggak mau Pak. Nggak. Kamsya, enggak, terima kasih. Bukan panggilan saya. Jadi dalam Filipi 3:20 Ya. ini tujuannya kita menantikan kedatangan Yesus. Siapa Yesus? Ya, Raja. Raja. Saya nerangkan gini. He's the crown prince of heaven Raja di atas segala yang datang raja. ke koloni. Koloni. Koloni itu bumi. Contoh nih, Raja Charles ketiga. Ya. Ini saudaraku Richard ketiga ini Richard ketiga ya. Iya. Ya. Itu tidak pernah memerintah. Tapi kalau dulu ya masih jajahan Inggris, dia bisa merintah di India. Dia Betul. bisa memerintah di Singapura, tapi tidak bisa memerintah selama ibunya memerintah atau bapaknya Oh, memerintah. betul. Nah, ibunya Oh, nggak minum- bisa naik tahta. Ibunya itu maksudnya. Nggak, umur dia nggak panjang punya- karena minum jamu ibu. Tahu dari mana Pak Berdiri Iwan? sejak 1926. Enggak, karena kan Prince Charles waktu itu dia bukan Iya. raja, jadi he cannot rule. Iya. Iya. Mamanya yang rule. Iya, tahu. Tetapi kalau dia datang ke koloni seperti Yesus toh. Kita lihat Oke. bagaimana Yesus. Jadi kejadian 1:26 tadi keserupaan. If you seen me, you have seen the Father. Ya kan? Iya. Lalu kemudian let them have dominion Kuasa. atas segala ciptaan. Iya. Dia memerintah atas alam semesta, Betul. merubah air jadi anggur, siang hari bolong ikan-ikan pada datang Iya. semua, Iya. membangkitkan orang mati. Iya. Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. I see. Menenangkan He came badai. to rule. Ya. Dia tidak mengajak orang masuk surga. Dia datang ke kerajaan Allah di bumi. Berarti pengertian masuk surga itu ada misinterpretasi ya.
Mestinya begitu yang ya. membuat kita semua Saya mau tanya jelas saja. selalu mau masuk surga. Kita mesti tahu destination kan. Ya, Yesus nanti tinggal di mana? di bumi baru, Yerusalem baru. Belum. Belum. Di bumi ini 1000 tahun. Oh iya Oh, betul, kerajaan kerajaan Millennial Kingdom. milenium. Setelah itu baru bumi baru. Langit baru. Iya. baru. Jangan dikacaukan. Iya betul, Ya, betul, toh? betul. Tujuannya bumi. Ya, the Millennial Kembali Kingdom. ke bumi. Iya. Iya. Jadi Kerajaan kalau 1000 orang tahun. sekarang pergi ke gunung nantikan Tuhan, ya, keliru loh. Menangkan jiwa-jiwa, ya kan? Jadi saya sebagai contoh nih, satu hari Pak Roni terhadap orang tua itu sangat hormat. Ya, Pak, saya ditugaskan kepada suku perahu. ya. Suku perahu Oh, ada itu ya, suku perahu. Itu di laut, tidak diterima Indonesia, Malaysia, Filipina. Loh, Nah, tidak Terus punya gimana kewarganegaraan. Tidak punya kewarganegaraan. di mana Stateless. lokasinya, Pak? Riau ya. Stateless, bukan. Di mana? Di dekat Kalimantan Utara sana, Tawau sana. Tawau. Perbatasan. Ya itu orang perahu. Mm-mm. Lalu saya bilang, Ron, jangan tawarkan keselamatan, Ron. Tawarkan apa? Kewarganegaraan. Dia datang ke sana. Kerajaan saya mengutus saya. Akan memberikan kewarganegaraan yang percaya kepada rajanya. Angkat tangan semua. Rajanya namanya Yesus Kristus. I see. Jelas ya? Jelas. Lebih jelas. Menantikan kedatangan Tuhan yang akan mengubah tubuh kita. Keselamatan itu gini loh. Ketika kita bertobat, roh kita diselamatkan. Dibasuh darah Yesus. Tujuan hidup di dunia ini keselamatan jiwa. Kerjakan kesamaanmu dengan takut gentar. Apanya? Jiwa. Ya. Jauhkan dari percabulan. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Itu keselamatan jiwa. Keselamatan Baru jiwa. nanti keselamatan tubuh diubah oleh Tuhan. Bersama Yesus kita akan memerintah. Saya melepaskan bisnis. Ambisinya bukan jadi pendeta. Istilah pendeta pun saya nggak suka. Ya, tadi Pak Arifin bilang keselamatan jiwa, keselamatan tubuh. Bagaimana dengan keselamatan roh? Keselamatan roh itu yang pertama. Oh, jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Iya. Juru Selamat. Dan Ya. Roh Kudus masuk dalam diri kita kan. Oke. Itu keselamatan roh. Oke. Gini loh, banyak orang tidak jelas. Manusia ini roh, Ya. punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Ya. Banyak orang melihat cuma tubuh. Yang juga yang, maaf ini, yang ngajarkan psikologi dan sebagainya cuma dua. Tubuh dan jiwa. Tidak nyenggung roh. Karena banyak masalah tidak bisa selesai. Iya. Roh, manusia adalah spirit. Nah, jadi di sini kita kita menunggu karena itu banyak pertentangan soal istilah. Sudah jelas, coba periksa seluruh perjanjian baru. Apa yang diajarkan rasul-rasul? Cuma satu. Iya. The Kingdom of God. Salah satunya, Yesus bikin seminar 40 hari. Dia tidak langsung naik ke surga tuh. Iya, betul. Ini setelah kebangkitan ya. Iya, setelah kebangkitan ngapain? Menampakkan diri ke muridnya satu-satu. Lalu ngapain diajarkan? Mengajarkan jalan tentang kerajaan surga. Cuma satu. Ya. Pertaining the kingdom of God. Itu pun tidak ngerti. Tapi setengah mengerti. Maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Oh iya. Itu pembangunan kembali Pondok Daud. Di mana Yesus memerintah sebagai keturunan David. Engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktunya. Jadi seminarnya itu mengajarkan cuma satu. Yaitu tentang kerajaan sorga. Banyak istilah-istilah yang kita tidak mengerti. Contoh yang tadi bilang, eklesia. Saya ada pelayanan di Timor Leste. Nama gereja kita di sana ya adalah Iglesia. Iglesia. Iya. Ya, igreja itu Igreja. Iglesia. Kalau bahasa Latin itu Iglesias. Oh. Oke. Ya, itu Julio Iglesias Iya, namanya. iya. Dia enggak tahu dia Mister Gereja. Oh, Iglesia itu. By the way, Charlie Kirk itu gereja. Oh, Kirk itu gereja. Charlie kan dari Charles Freeman.
Bagus kan namanya. Iya. Kirk itu gereja. Kirk itu artinya gereja. Nah, Oh, dari bahasa aneh Jerman. sekali Iya, waktu iya. penerjemahan King Oh, James church ya. Version. Church jadi Iya, church. perkataan Assembly of God, EOG, itu Iya, betul EOG. itu. Itu Oh. eklesia. Nama gereja kita Iglesias Bethel de Timor Leste. Wow. Nice. Iglesia Iglesia. Bethel de Timor Leste. Jadi bahasa Indonesia gereja. Ya, Bahasa Surabaya gerejo. gerejo. Akibatnya orang bilang gereja gedung. Salah. Oh. Dewan iya. kota. Nah, ini Pak Arifin mungkin kan banyak antara kita orang Kristen yang mengatakan bahwa kalau berarti kita mati sudah menerima keselamatan, kita nanti akan masuk surga bersama dengan Yesus. Ya. Nah, ini mungkin mesti kita luruskan lagi nih, karena mungkin ini akan jadi suatu Ya, kontroversi ya. tujuannya gini. Saya ingat dirjen kita yang Ya. dulu. Ya. Beliau berkata, saya cuma sharing apa? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapak-bapak kami. Ya. Mm. Datanglah kerajaanmu Ya, di bumi Jadilah kehendak. seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Iya. Kehendak daripada raja itu adalah undang-undang. ya. Zaman dulu kalau dia ngomong apa gitu, kasih Daniel 100 miliar, itu jadi undang-undang. Oh iya. Kamu Titah, nggak bilang amin, yang bilang Amin. amin nyonya mu. titah raja. Lah, ya, raja kita lebih besar Iya, sekarang iya, iya. dari Iya. Solomon. Iya, berarti datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Iya. Berarti sorga itu somewhere else dong. Somewhere else. Ya. Berarti kita nanti nggak pergi ke surga, Heeh. tapi kita Kalau dibangkitkan kerajaan ini di muka bumi. Ya, Kerajaan nanti surga. Yesus merintah 1000 tahun kan. Karena di kitab Makanya Wahyu saya tertulis tadi ini. tanya dengan jelas, destinasi Yesus di mana? Bumi. Di bumi, iya. Nah, Ini akan membingungkan banyak orang ya Pak Arifin. Bapak Dirjen ini kan bilang, yang diajarkan Pak Arifin ini masuk akal katanya. Daripada ada teman kita yang lain yang selalu minta surga, minta cepat mati. Naik turun surga. Oh ya, ada Kan yang ada naik, juga. ada yang Ada, naik turun 7 surga. kali Ada ada. ya, ada. Ada yang naik turun surga, ada yang naik turun neraka. Saya ingat perkataan dulu kan di kelompok kita ya. Ya, lalu saya bilang let them go. Iya. Sebab dia bilang kalau kamu belum pernah naik turun surga 3 kali jangan ngomong dengan saya. Oh. Apa jawab ketua Yesus kita naik sekali waktu gak itu? turun-turun. Ketua kita Pak Yakob Nahuai. Saya tahu siapa yang suka naik turun surga. Orang tanya siapa? Iblis katanya. Oh iya. Betul itu. Di antaranya ada iblis. Yang Ayub itu ya. Ayub, Iya, dia iya. minta mencobai. Jadi dengan jelas yang diutamakan oleh pendahulunya, predecessor, yaitu John the Baptist Iya. dan Yesus sendiri. Jadi semua mesti kembali first mention principle. Repent. Ya, for the kingdom of God. For at the hand. kingdom of Is God at is at hand. hand. Kerajaan Why? surga sudah dekat. I'm Berarti your gini, king. Pak Arifin. I'm coming. Berarti kerajaan surga itu ada di suatu tempat dan tidak terlihat, Sekarang ini invisible. invisible. Gini, Pak. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Allah di bumi. Jadi dia mau Kalau memberikan, kerajaan Allah sejak awalnya sudah ada kan? sudah ada. Nah, berarti dia mau memberikan, tadi Pak Arifin bilang itu, kayak mirroring kerajaan surga di bumi ini, supaya di bumi ini ada suatu nuansa kerajaan kah, atau ada Bukan suatu nuansa, a real kingdom. the real kingdom. Ya, contoh ya, dulu Firdaus itu di sorga. Ya, Itu dimensi lain kan ya. betul. Saya bilang another dimension. Dengan Eden, itu kan di bumi. Eden di bumi. Eden ya. di bumi. Banyak orang ngajarkan Adam dan Hawa di sorga. No, di bumi. Dan dia turun, ngambil Tanah. duduk, Beduk. ngambil lumpur, dan tanah. jadikan Iya. kita. Iya. Ya, toh. Iya, iya, Jadi jangan ganti hidungmu, itu ciptaan Tuhan. iya. Iya. Asli nih Pak, asli 100%. Oh, enggak operasi ya? Enggak ngawur. Oh, pembunuhan karakter. Daniel, tadi yang Anda sampaikan itu, Iya, iya. kalau kamu tidak membaca nubuatan, Iya. semua isi, kenapa? Saya ini seorang yang skeptik Iya. terhadap firman Tuhan. Dulu, Dulu. Oh. dulu. Skeptik, tidak percaya yang tidak kelihatan. I'm an Iya. engineer. Ya, toh? I see. Jadi realis ya? Ya, jadi gini. Kalau ada orang tidak punya pendidikan, lu percaya ada virus? Tidak percaya, tidak kelihatan. Enggak kelihatan ya, tunggu Sampai kena. sakit. Sampai sakit. Sampai sakit. Iya, iya, iya. Mana saya peluk katanya. Ada sungguhan. Iya, betul. Jadi dalam hal ini
kita mesti punya pola pikir kerajaan, Ya. bukan pola pikir agama. Oke, sebentar Pak Arifin. Ini supaya pemirsa tidak bingung ya. Iya, Mas Neraka bingung, itu Pak. di mana? Neraka itu nanti di mana? neraka. Ya. Iya. Neraka itu betul-betul ada, Ya. tapi tidak direncanakan untuk manusia. Dan di mana itu? Di bawah bumi. Itu untuk tempat penghukumannya iblis kan harusnya. Oh iya. Di bawah bumi itu. Jadi kalau ada Nah, orang bilang, "Oh, the devil from hell. Kalau devil from hell, kita sudah selesai. Belum. Oh, karena di bawah bumi itu maksudnya di bawah perut bumi Nah, ini atau di dalam bawah kerajaan Allah juga ada penjara kan? Yes. Iya, dungeon. Ada Sheol. Iya. Iya, Ya, dunia ada orang mati. Hades perjanjian baru. Iya. Ada penjara Tartarus. Iya. Ada Gehenna. Oh, banyak ya penjaranya ya. Bukan, Gehenna itu nama lain. Oh, Kita nama tahu lain. kalau kita keluar dari pintu gerbang sampah di Kota Tua, Iya. itu ada lembah Ben Hinnom, di mana dulu orang mempersembahkan anak-anak untuk dewanya, yaitu untuk Baal, untuk Iya. apa. Dari itu Gehenna itu namanya dari situ, tempat pembakaran sampah, TPA. Oh, nah makanya itu di bawah bumi itu Di bawah berarti bumi. di dalam perut bumi Ya, atau kalau maksudnya dalam suatu alam yang tidak kelihatan, apakah di benar-benar bawahnya? ada. Oh, Ketika pemberontak, yaitu Korah, Datan, Abiram, Oh, dan ditelan 250, bumi ya. di bumi mengangangkan mulutnya. Iya. Mereka turun hidup-hidup kemana? Dunia orang mati. Nah, mungkin kalau ada ilmuwan yang nonton ini, mereka Tolong mengatakan dibor gitu. di perut bumi ini kan ada maknanya, Pak. Iya, Ya. betul. Iya. Nah, apakah di sana itu neraka itu? Bisa. Di bawah bumi. Saya tukang ngusir setan. Kalau ngaku, siapa kamu? Aku dewa bumi. Kembali ke tempatmu. Plus. Jadi kita harus tahu bahwa bumi ini Ya. direncanakan seperti sorga. Eden itu persis sorga. Oh. Eden itu gede loh. Iya, iya. Dari kalau kita lihat 4 sungai itu, kita percaya sekarang ini yang anti Israel, from the river to the sea. Ya. Artinya membuang bangsa Israel dari sungai Yordan ke laut Habis, ya. Mediterania. Tapi kalau Israel berserunya from the river to the river. Dari sungai Nil kepada sungai Efrat di Syria. The greater Israel. Eden itu. Saya Taman percaya itu Edennya. Saya percaya itu Eden. Dan salib itu pohon kematian. Yang dipakukan pohon kehidupan, Yesus. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Dia adalah pokok keselamatan, pohon keselamatan. Sudah I nanti see. terlalu melebar, kembali kerajaan ini loh. Iya, sebentar supaya ini Pak, pemirsanya tapi nggak bingung iya. ini. Iya, iya. Kalau enggak nanti kasihan pemirsanya. Berarti kan yang tadi iblis itu kan masih roh kan. Mereka roh dan mereka bisa merasuk manusia, mereka bisa datang menyerupai malaikat terang seperti kata firman Tuhan kan, dan bisa mengganggu manusia. Dia tidak yang pakai tanduk, lalu pakai ekor jelek. Iya. Dia niru Yesus. Iya, iya. Malaikat terang. Kelihatan Angel ganteng. of light. The angel of light. Di Iya. dalam surat Yudas, itu bahkan Mikael, the archangel. Archangel Malaikat itu perang. cuma 2 sebetulnya. Satunya Lucifer itu. Hmm. Tidak berani menengking iblis langsung. Karena ranknya sama. Dalam tentara jenderal ketemu jenderal mesti ada yang lebih tinggi. Iya. Mesti panglima tertinggi. I see. Panglima tertinggi Yesus. I Ingat see. waktu Yosua Yosua. mau nyerang Yeriko. Betul. Aku panglima bala tentara Tuhan. Lalu disembah. Siapa dia? Yesus Kristus. Iya, Yesus Kristus. Iya, Kalau orang bilang penampakan Yesus di Mikael, perjanjian tidak ada lama, malaikat ya. mau disembah. Tidak boleh. Betul. Ya, benar. Iya kan? Betul, betul. Dia Yesus Kristus. Oke. Dari mulutnya keluar pedang. Ya, oke. Jelas ya pemirsa ya. Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Karena ini gini Pak Arifin, sebelum kita move on ya. Berarti kalau orang Kristen yang tidak mengerti tentang teologi kerajaan, kan nggak apa-apa juga kan? Kalau Ya. mereka misalnya kita semua akan suatu hari akan dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Ini istilahnya jargonnya juga. Berarti kalau kita tidak mengerti the theology of the kingdom of God, berarti juga nggak masalah kan? Tapi rugi. Sebagai contoh ada seorang Iya. tokoh nasional. Saya tanya waktu itu, sistem peradilan di Indonesia, yang tertinggi apa? Mahkamah Agung. Bukan, saya bilang,
Ada yang lebih tinggi. Apa itu? Mahkamah surgawi. Oh. Lu nggak ngerti kerajaan Allah. Lu nggak ngerti mahkamah surgawi. Ya toh, iblis itu penuduh. Ini sistem peradilan. Ya, kita harus mendakwa iblis. Loh, Jangan kita mau yang jadi- mendakwa iblis. Kita yang dakwa iblis. Gimana? Dia yang merusak keluarga saya. Dia Oh. mencuri, kembalikan 5 kali lipat. Oh. Tapi iblis mau jadikan kita terdakwa. Betul, iya. Jangan mau. Banyak orang bunuh diri apa itu? False guilty feeling. Iya toh? Yesus datang, coba kita. Kalau mahkamah surgawi kita tidak bakal kalah. Hakimnya Bapak kita. Ya. I see. Lalu sekarang pembela kita di surga, Kristus. I will pray for you. Pray di sini bukan gini. Mediate. I will speak on your behalf. Yes. Di bumi ada pengacara hebat. Ya. Roh Kudus. Itu Parakletos itu artinya pengacara yang mendampingi di waktu Iya, perkara. iya. Ini Counselor, contoh. iya, iya, iya. Kalau tidak ngerti kerajaan Allah rugi. Oh, Ya, karena ya. mereka tidak exercise ini ya, tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya hadapkan kepada mahkamah surgawi. Berarti kalau misalnya apakah ini kalau ada orang yang Ini tanya, contoh aja ya. Ada sistem peradilannya, ya kan? Ada tentaranya. Saya pernah dibela malaikat, pernah. Karena malaikat harus melayani orang yang harus terima keselamatan kita. Ya. Jadi Oke. kalau orang berkanjang penglihatan malaikat, kapan itu kan ada satu gereja aneh saya datang ke sana. Mulai ibu gembala sampai semua ikut nari-nari sebab ada malaikat katanya. Saya bilang ada yang lebih tinggi dari malaikat, Roh Kudus. oh I see. Cuman ini kalau pemirsa nggak ngerti, ini semua memang tidak terlihat ya Pak, invisible. Dalam dunia Gini-gini roh. ya. Yohanes pasal 4. Mm-mm. The Father seek the true worshipper Ya, who worship In God spirit in and in truth. spirit and truth. Truth Ya. itu apa? kebenaran Kebenaran apa itu? Firman Tuhan. tentang firman Tuhan. Reality. Oh, Realitas. Ya, tidak kelihatan bukan berarti tidak Berarti nggak realitas. ada. oh I see. Ya, Iya, iya, nanti iya, iya. ini dia akan dirikan kerajaan Allah di bumi. Rajanya cuma satu, namanya cuma satu. Kitab Sakaria. Saya minta semua baca kitab Daniel. Ya, selain dari pelajaran Kristus ya. Matius 24, Lukas 21. Kitab Sakaria, kitab Daniel. Dan Iya. kitab Wahyu. Itu buat semua orang. Iya. Nah, Pak Arifin, bagaimana dengan gereja-gereja yang nggak pernah ngajarin second coming? Nggak pernah ngajarin kitab Wahyu atau Daniel, karena buat mereka yang penting pokoknya selamat, yang penting sudah terima karya salib Yesus. Itu gimana? Berhentinya di kayu salib. Belakangan itu ada usaha terlalu menggampangkan. Asal terima Yesus. No, harus bertobat. Dan menerima dia sebagai Tuhan. Iya. Tuhan itu pemilik. If Jesus, Anda sering dengar ini. If Jesus is not your Lord, He's not Lord at all. Jadi banyak orang cuma terima Yesus sebagai juru selamat. Iya, Dia tuh raja. Iya. betul. Coba ke orang Indonesia. Saya warga negara Indonesia, tapi saya tidak mau terima presiden sebagai pemimpin saya. Ya Nggak nggak bisa. bisa. Tidak bisa. Ada tanda perbudakan dia masuk. Saya lahir di Amerika kok, loh karpe dewe. Tidak bisa toh. Iya, iya, iya. Firman Tuhan itu adalah undang-undang. I see. Perkataan raja. Kenapa kok Bukan tidak peraturan semua agama. Kenapa kok tidak semua gereja menjalankan ini Pak Arifin? I mean like we only have one Bible, Alkitabnya cuma satu. Ya, Tetapi kenapa kok bisa diinterpretasikan berbeda-beda? implementasi kan berbeda-beda, ini sudah jelas. Kita kembali doa yang diajarkan Yesus. Itu adalah doa untuk murid-murid, untuk kita. Karena banyak anggota gereja bukan murid. Seperti yang Anda katakan tadi. Nggak mau Semuanya harusnya dimuridkan. murid. Ya, ayo Mempelajari berikan firman dirimu sungguh-sungguh. dimuridkan. Ya, Betul. penting sekali. Betul. Ya, ya, Ya ya. toh? Sehingga Jemaatnya banyak, Iya, iya. yaitu klub. Alright. gereja Pak Arifin kan jemaat juga banyak. Ya, tapi kita jadikan mereka murid. Ada nggak Kita indikasi seseorang Kristen menjadi murid itu apa? Salah satu yang melakukan firman Tuhan. Ya toh? Sederhana aja. Karena seorang murid itu mimetes kan. Dia niru gurunya. Bukan saya gurunya. Kristus.
Ada juga orang tergantung pada pemimpin. Itu salah dong. Ya toh? Iya, iya. Kita cuma disuruh jadi role model. Jadi di dalam kerajaan itu kita kembali komponennya. I see. Ya Iya. toh? Kebudayaannya. Di dalam surat Yudas dijelaskan, the kingdom of God is a kingdom of love. A holy kingdom. A truth, ya, kingdom of truth. Itu nilai-nilai yang ada di seluruh firman Tuhan. Dari mana orang tahu kita murid Yesus? Tadi Anda tanya. Iya. Yohanes 13:34. Iya. Haruslah kamu. Iya. I give you a new commandment. That you love one another. Yeah. As I have loved you. Iya. Yohanes 13:34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling The mengasihi. great commandment first. And then the great commission. Orang menekankan the great commission. Ya, toh? Iya, tanpa orang nggak the bertobat great lihat commandment. mujizat. Hmm, Orang bertobat lihat saling mengampuni. I see. Tuhan Yesus juga berkata bahwa kalau kamu mau jadi muridku, pikulah salibmu dan juga sangkali dirimu. Iya dah. Iya. Tapi ada yang ngajarkan dosamu masa lalu, sekarang dan akan datang sudah diampuni. Nah, itu kan juga benar toh Pak? Apa? Itu benar kan? Tapi ada lanjutannya, nggak usah ngaku dosa. Oh, ya harus diakui. Oh, iya, iya, Kan dosa yang diampuni Di adalah dosa antara yang suami diakui. istri aja. Mhm. Bisa hubungan masalah selesai kan nggak saling ngaku, nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. We are created like God. Jadi hyperkris itu aduh kacau balau. Iya, iya. Jadi kalau bersalah, mengaku dosa dan bertobat. Iya. Bertobat itu Dan berarti meninggalkan berpaling dosa. Meninggalkan 180 jalan yang 180 salah. derajat ya, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat muter Balik doang lagi. gitu. Iya, iya. Tapi Iya, ada iya. pertanyaan bagus sekali dari Pak Daniel. Gimana kalau nggak mengerti? Iya. Ketika adik saya jadi warga negara Amerika, Mm. maka dia tidak bisa pakai cara Indonesia ke situ. Benar. Dan sebaliknya. Adik Betul. saya namanya Linda Si Linda. Setianingsih Teja Sukmana. Iya. Tapi kalau ke Indonesia cuma waktu sebulan. Karena dia sudah US Lu citizen. aku Setianingsih ngomong Jawa. Iya. Oh, Tetap tidak bisa. Karena warga negaranya lain. sudah ganti. Ya. Kita secara rohani, spiritual, kita warga negara Raja Surga. Tapi kita warga negara Indonesia. Kasih contoh. Contoh loh ya. Ini tidak membandingkan. Dengar tentang Manohara. Dengar, iya. Dia menikah dengan prince Dengan dari prinsnya Malaysia. Sultan di Ya, salah satu Malaysia. sultan di sana lah. Lalu waktu dia Singapura, dia dapat kesempatan. Dia telepon KBRI. Hmm. Tak ditanggapi. Dikira TKW, bikin pusing. Iya. Terus dia ingat. Dia punya kewarganegaraan US. Dia lahir di Amerika. Oh. Ini sekali lagi tidak membandingkan juga lah. Iya. Dia telepon US Embassy, Hmm. Singapura. 10 menit. Ada yang jemput dia dibawa ke... Ya Embassy. kita tahu embassy itu bukan tanahnya, bukan Singapura. Punya Punya kedaulatan US. negara itu. Nah Ya. itu. Mhm. Tadi kita bilang orang ke Afghanistan, orang apa mau ke Australia, nyangkut di Indonesia. Iya. Jadi itu yang diterima di Pulau Galang, amit-amit jangan jadi warga negara Indonesia. Iya, 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 iya. Bisa hancur kita. Ya tuh negara Arab satu pun tidak ada yang mau terima kok Indonesia. Kenapa mau menurut terima. Pak Arifin kok mereka nggak mau terima? Sudah telat. Kalau sekarang gini, ini ya, they all radical. Dan tidak kelihatan. Kalau begitu dia tidak pakai, dia membedakan Kalau antara nggak pakai seragamnya nggak tahu ya. atau orang biasa tidak tahu. Hmm. Jadi yang jelas nanti jangan bicara soal politik, kita bicara tentang politik rohani aja. Oke, kita back to the Bible. Move on sekarang. Ya. Politik rohani, saya dianggap aneh. Kenapa saya bilang warga kerajaan? Know your God, He's a king. Know Jesus. Jesus is the crown prince yang diangkat jadi raja. Ketika hari raya Pentakosta itu bukan soal agama Yahudi, Shavuot. Itu kenapa? Itu ada anointing. Apa Christ? Masiah itu apa? Yang diurapi. Dia diurapi jadi raja segala raja dan imam besar agung.
120 orang. Yang lihat Yesus ke surga, naik ke surga 500. Betul. Iya. Tapi hanya 120 Yang nunggu, ya. yang menunggu. Yang nunggu itu tubuhnya diurapi. Shhh. Iya. Sebab dia diurapi di atas. Kepala itu diurapi, turun. Ulangan Mazmur 133. Ya. Iya. Jadi kita harus tahu bahwa dia adalah benar-benar raja. Benar-benar juga hakim. Dan dia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Di surat Yudas dikatakan, Henokh keturunan ke-7 dari Adam mengatakan Tuhan sendiri akan datang untuk menghakimi orang fasik Iya. atas kata-kata sembrono yang mereka ucapkan Itu nanti pengadilannya di bumi. di bumi. Oh. Ya, kan memang ada perkataan tentang bema. Bema itu pemberian The Great White hadiah. Throne itu ya. Iya, iya. Itu Great White Throne itu di bumi. Di bumi. Di bumi. Berarti pengertian rapture itu bagaimana dong? Berarti ini kan ada salah kaprah tentang rapture bahwa kita akan diangkat ke awan-awan pergi ke surga dan yang lain-lain. Iya, perjamuan kawin anak domba dulu, baru Ini nanti juga panjang turun ya. kan, Iya, Pak? Jadi, bisa ini. panjang ya. Iya. Mungkin ya sedikit aja Iya. kita lihat. 1 Tesalonika 4 itu Iya. dibaca baru bagian ekornya, kepalanya dibaca. 1 Ada Tesalonika syaratnya. Syaratnya itu 3. Pertama, inilah kehendak Allah yaitu pengudusanmu. 4. Ya, ayat berapa Pak Rifin? 1 1 Tesalonika. Tesalonika 4. Mulai ayat Oh, pertama dan mulai ayat selanjutnya. 1. Yang kedua, hidup dalam kasih persaudaraan. Ya toh? Yang ketiga, yaitu yang ketiga hidup dalam kehormatan. Ya. Hidup Ya, dalam pengudusan dan penghormatan. Kekudusan, kasih persaudaraan, dan itu syaratnya. Lalu perkataan menyongsong. Menyongsong. Ya. Gambaran tentang menyongsong raja. Matius 21. Masih ingat? Ya, triumphal Yesus datang entry. dari mana? Iya. Dari mana Dari ya waktu itu ya? surga. Hah? Nah, Oh, waktu itu masuk Matius ke Yerusalem itu. 21. Waktu masuk Dari ke tempat Yerusalem. tinggi, itu. dari mana? Iya, iya. Dari mana tuh? Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun, iya, iya. iya. Bukit Zaitun. Lalu dia naik keledai. Nanti dia akan datang naik kuda putih. Naik kuda putih. Ya. Itu perang. Wahyu 19. Kalau ya. keledai putih masuk damai. Sekarang kayak Trump datang pergi Qatar, ketemu Al-Jolani. Iya. Itu naik keledai putih dengan maksud damai. Oh, oke. Ya kan? Iya, iya, iya. Bukan maksud perang. Tetapi kita lihat, menyongsong Tuhan, saya tanya. Orang yang nyambut Yesus itu dari mana? Dari Yerusalem. Di mana dan dari mana? Dari bumi. Iya. No, ini Matius 21. Iya, Oh, dari dari Yerusalem. No. Bukan. Dari Yerusalem kemana? Ke Bukit Zaitun toh. Iya, Betul, mereka iya. Yang yang pasang naruh baju. Iya, yang Kalau Hosana, kalau Hosana. digambar itu kan Yerusalem. cuma di Yerusalem. Lah dekat sekali dari pintu gerbang emas ke Bait Allah. Dekat sekali. Orang gitu banyak. Sebagian di luar kota. Menyambut disambut datang Yesus. dari Itu luar kota. menyongsong raja. Hmm. Kenapa you address warga negara kerajaan? Iya. Kalau orang nggak tahu dia warga negara, contoh kayak Manohara itu. Iya. Kalau dia nggak ingat dia punya duit kewarganegaraan, Oh. yang satu nggak nanggapi, yang satunya nanggapi, iya kan? I see. Oke Pak Arifin, berarti kalau kita sekarang sudah sadar nih bahwa kita bukan cuma warga negara Indonesia, tapi juga warga negara kerajaan sorga. Bagaimana seharusnya kita hidup di bumi ini menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali? Di dalam kitab Yudas sudah jelas. Iya. Tadi salah satunya know your enemy. Know your Know enemy. your- Nah, know your God salah satunya. Sekarang ini kan diajarkan God is good All All the the time. time. and all the time. God is good. God is not to be mocked. Oh. Our God is a consuming fire. Iya. Tuhan menghukum Israel, malaikat, Sodom Gomora, ya toh. Itu semua kan dihukum. Iya. Tapi itu tidak diajarkan lagi. Tuhan terlalu baik. Tidak mungkin ada neraka. Saya mau Iya. tanya, Tuhan itu Tuhan yang adil toh. Iya. Betul. Apa dasarnya kerajaan Allah? Karena ada keadilan. Righteousness and justice. yes, betul. Justice ini jarang dibicarakan. Ya toh, ada hukumannya. Ya toh, kenapa ada hukum? Sekarang ini orang menentang hukuman mati. Ada hukuman mati.
Ya kan? I see. Jadi Tuhan itu Tuhan yang adil, itu jarang dikhotbahkan. He's a just God. And he's a judge juga, dia juga adalah hakim. Iya. Ya I kan? see. Jadi tentang kerajaan Allah ini menerangkan banyak hal. Ya, sejak saya melihat, pada waktu saya lihat Alkitab, semua tentang Father. Dan ternyata Indonesia salah satu negara yang paling fatherless. Fatherless. Betul, betul. Lihat tuh, yang demo yang rusak-rusak. Anak-anak muda. Hmm. Masalahnya di mana bapakmu? Hmm. Toto kromo tidak diajari. Ya kan? Iya. Nah sekarang ketika saya baca Alkitab, dulu Injil Yohanes. Sekarang Injil Matius dulu. Hmm. Dan Injil Matius itu lu mesti ngerti perjanjian lama. Ada pengkhotbah sangat terkenal. Kita tidak perlu lagi baca perjanjian lama. Wah, Iya, salah itu. Berarti 10 hukum tidak nggak berlaku. berlaku. Iya. Masih tetap berlaku. Iya kan? Jadi kita mesti melihatnya as a law. Orang sekarang Iya. dibuat alergi dengan perkataan law. I see. Hanya satu orang di Indonesia bisa memberikan abolisi, Presiden. amnesti, dan juga gerasi, cuma presiden. Ya. Kalau saya lihat nih sekarang ya, banyak anak-anak muda melihat kekristenan itu for one point kita perlu diselamatkan. Tetapi kita melihat nih zaman sekarang anak-anak muda kan karena pendidikan yang sudah beda dengan ketika saya bertumbuh aja beda banget. Anak-anak muda begitu vokal. Dan ternyata di dalam kevokalan mereka, mereka banyak yang saya lihat menilai bahwa kekristenan itu nggak terlalu relevan. Termasuk dengan update-update masalah yang ada di dunia sekarang ini. Nah menurut Pak Arifin bagaimana? Ya, itu tugas kepada orang tua dan kita sebagai para pemimpin. Karena firman Tuhan adalah absolute truth. Anak-anak muda itu bukan absolute truth. Mereka. Yes, mereka tidak lagi percaya bahwa Alkitab sebagai absolute truth. Iya. Ya. Ya. Sebagai contoh, saya kasih contoh. Kenapa ISIS itu menarik? Karena? Karena yang ditawarkan kerajaan. Oh really? Oh iya. Oh I see. Kafilah. Ya. Kafilah. Ini jadi kalifat. Kalifat itu ada kalif-kalif ini rajanya seluruh dunia. Orang ninggalkan kerjaan dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana gabung dengan ISIS. Yes, yes. Dia tidak nawarkan agama. Dia nawarkan kerajaan. Kenapa sekarang dibilang tidak menarik? Sebab kamu menawarkan agama. Ya toh? Sementara anak-anak muda tidak percaya absolute truth. Ya toh? Mereka itu tergantung dengan sikon. Relevan truth. Situational ethic. Betul, Tidak mengajarkan absolute truth. So the Bible is Your word absolute is truth. truth. Yeah. Kata ditanya, ketika banyak orang, it's hard to face the truth. Banyak orang ninggalkan Yesus. Yesus Betul. nggak cari fans. Betul. Iya, iya, iya. Yang kita ingat, Ya, terus Yesus tanya. 666 itu. Iya, iya, iya. Kamu nggak mau pergi juga? Ya, Yesus tanya Diusir. murid-muridnya. Kemana kami mau pergi itu? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya toh? Amin. Sekarang tak tanya Yohanes dan Yakobus pakai pengaruh tantenya Yesus, ibu mereka. Apa yang mereka minta? Duduk di kanan kirinya Yesus waktu Sebagai Yesus apa? memerintah. Perdana Menteri ya. Pemerintah. Sebagai Perdana pemerintah Menteri. Tangan kanan, tangan tentang kiri. kerajaan Allah. I see. Penjahat di samping Yesus. Ingatlah kan aku dan tidak berani selamatkan aku. Ojo lali aku ya. Ketika engkau masuk dalam kerajaan. Dalam kerajaanmu, ya. Kemudian, Itu hebat banget ya itu ya. Bagaimana Kok mungkin dia ya bisa mereka kok bisa ngerti ya? ngerti Iya, tentang makanya. konsep kerajaan ini? Ya, tidak ada orang bisa ngerti sebelum terangkan Roh Kudus. Oh. Aku bayangkan dalam film The Passion, kembali ke sana. Ketika Yesus ngampuni musuhnya, mereka tidak pernah dengar itu. Ya toh, yang ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Betul. Yang disalib ini kan Yahudi dua-dua. Iya. Iya toh. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu I apa yang see. mereka Lalu perbuat. Itu. dia bilang pada penjahat yang satunya,
Kita nih layak dihukum. He Iya, pray iya. for them. Ketika kita ngampuni, kemuliaan Tuhan, syas keluar. Langsung lihat beda gitu ya Saya Pak. dulu mau dicelakakan orang. Iya. Ya toh? Dilaporkan Polda dengan tuduhan macam-macam. Lalu polisinya itu telepon saya, Pak, Bapak mesti nuntut kembali. Nama Bapak dijelekkan. Pencemaran nama baik. Dan justru dia yang memalsukan dokumen, bukan Bapak. Buktinya ada pada kami. Saya bilang, enggak perlu Pak. Loh kenapa? Dia saudara saya. Wow. Pada waktu dia dengar itu, dia neredek. Dia bukan orang percaya loh. 3 anaknya dipindahin ke sekolah Kristen kita. Wow. Ketika kita ngampuni, yang dia tahu jelas kita diperlakukan dengan tidak baik. Orang lihat Yesus. Dia tidak lihat Timotius. He's my brother. He in heavy, he's my brother. Wow. Ada lagunya itu ya. Amazing. Amazing. Pak Arifin sudah selesai? Tunggu, Mau belum. move on makanya ini? Bagaimana Silakan. kita harus hidup Menghadapi enemy-nya know your bagaimana? enemy. No, your enemy. Dalam kitab Yudas itu jelas. Yang pertama-tama itu ada 3 virus yang lebih berbahaya dari Apa COVID. itu? Yang pertama jalan Kain. The way Jalan of the Kain. king. The Kain. way of Cain, ya. Kain itu adalah tanpa korban. Menolak salib Kristus, atau menolak pengorbanan Yesus. Tanpa darah, itu kan tanpa darah. Pasti Adam dan Hawa akan pakai jaket jubah kulit tuh. Betul. Iya. Loh ada apa nih kok jubahnya sapi dipakai? Oh, untuk menutupi kesalahan kami. Jadi yang nuruti Habel toh, mempersembahkan kambing domba. Bumi kan dikutuk. Dia memberikan hasil bumi. Bumi itu nih loh. Itu agama itu. Bedanya kerajaan dengan agama. Jalan Kain. Alternative worship. Alternatif. Yang kedua, yaitu jalan Bileam. Ya. Sudahlah, kita dituduh. Karena apa? Yaitu tadi, banyak orang yang bertuhankan mamon. Ya kan? Bagaimana hidup Bileam? Juru tenung, jadi tukang santet. Dari nabi, jadi tukang santet. Gara-gara disogok Yang Ya, disuruh ngutukin oleh bangsa Raja Moab, Israel. Ya, disuruh ngutuki bangsa Israel. Ya. bagaimana aku mengutuk yang diberkati Tuhan. Dan salah satu yang dia nubuatkan itu paling hebat. Yaitu tentang Mesias. Wow. Ya, tapi akhir hidupnya. Jadi yang hati-hati dengan Mamon ini. Ya. Yang ketiga, yaitu pemberontakan Korah. Korah itu ketularan siapa? Harun dan Miriam. Iya. Oh, terhasut ya? Bila enggak, Bukan ya? kena kontaminasi. Oh. Karena Harun dan Miriam kan marah sama adiknya. Iya. Ini Syaotiti, adik kecil ini. Iya, iya. Masa lewat kamu firman Tuhan? Kita juga dong. Miriam kena kusta. Apa yang sedang bekerja di dunia jelas sekali. The spirit of disobedience. The spirit of disobedience. Betul. Ya, ya, The ya. spirit of disobedience. Saya barusan ketemu Victor Faraknimela. Ya. Saya bilang, Vic, kenapa orang Belanda itu suka ngomel? Oh bukan cuma gitu, Ko Arifin, dia bilang. Orang Belanda kalau kamu ngomong apa dia, ne. Tapi disobedience itu kedurhakaan. Tidak menghormati orang tua. 2 Timotius 3 berkata, tidak suka yang baik. Tidak suka orang baik. Tidak suka orang baik. Suka orang jahat. Belakangnya pokoknya, kenapa Charlie Kirk ditembak? Tidak suka orang baik. Iya. Iya kan? Betul. Mereka membenci aku tanpa alasan. Seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang tidak lebih dari tuannya. Iya. Jadi itu 3 yang bahaya. Ini our enemy. Enemy, pemberontakan. Ya toh? Ya, jadi kemudian alternative worship, alternative lifestyle, satu lagi alternative leadership. Apa itu, Pak? Maksudnya? Ya, berontak pada pemimpin. Oh. Loh, usah jauh-jauh lah, ngomongin hamba Tuhan. Itu paling berbahaya. Kalau zaman dulu itu kan orang
takut ya ngomongin hamba Tuhan ya. Ya sekarang ini Sekarang kenapa jadi kayak gini Pak Arifin? Tapi apakah mungkin berarti ya itu sekarang the spirit zaman of disobedience. zaman Spirit juga of Tidak berubah juga menghormati ya? orang tua. Amerika, kalian sekolah di Kanada ya. Saya di Apa yang tidak Amerika. baik dari Amerika? Egalitarian. Hmm. Hey Daniel, Oh ya panggil nama Iya, Jambal. Jambal. ya. Iya, iya. Nggak ada Pak, Bu gitu ya. Jangan Nggak- lupa Yesus nggak ada itu orang Aji nih. Asia. Timur Dan dia Tengah. masih kembali sebagai orang Yahudi. Mm-mm. Dari suku Yehuda. Ya udah. Tapi banyak gereja anti Israel. Aneh kan? Saya cerita. Satu kali saya habis khotbah, didatangi seorang bapak pakai batik, pakai peci. Ya. Pendeta sini. Ya Pak. Apa kamu percaya Israel yang sekarang sama? Sangat percaya Pak. Oh tidak bisa. Itu palsu semua. Orang ini pemimpin gereja terbesar di Indonesia. Wow. Terus? Loh betul. Saya berani tanggung jawab dia ngomong gitu. Ya, bayangkan. Orang anti Israel. Nah, kalau Itu gereja gara-gara anti-Israel- replacement teologi. Iya, itu gimana sih Pak Arifin? Ya, Dari itu mana from replacement hell. theology? From hell. From hell. Iya. Ya. Satu lagi. Ya, silakan. Kerajaan mesti punya tentara. Iya. Ya. Namanya malaikat. Mm-mm. Pada waktu dikepung oleh Sanherib, Hizkia dan Nabi Yesaya berseru kepada surga. Diutus satu malaikat. Yang paling kecil, yang paling kurus. 185.000 dibantai semua. Wow. Satu malam. Malaikat itu betul-betul punya kekuatan. Iya. Iblis punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Iya. Wow. Kapan itu kan ada penginjil hebat lah, aku tidak mau sebut namanya. Saya akan terjemah. Saya terjemah hampir semua. Kan sebagian besar hamba-hamba Tuhan yang ya gitulah. All heaven from this city, aku sedang usir keluar. Dari mana itu? Iblis itu, roh jahat bukan di kuburan. Dia tidak nganggur, dia ada di gereja. Ganggu kita, mencuri firman. Pak Arifin enggak takut diomongin orang itu Kingdom Now apa? Aku nggak terlalu Oh ngerti lain, juga. Kingdom Tapi Now lain. ada yang bilang gitu, Kingdom Now ya. Gitu. Kingdom Now itu lain. Apa itu Pak? Ya kita harus berkuasa, harus jadi presiden. Look at Nigeria. Oh. Ganti presiden Kristen tambah hancur-hancuran. Oh itu Beda. Kingdom Now tuh kayak gitu. Jadi Iya. mengaplikasikan semua firman Tuhan secara Harus berkuasa literal, jadi pengusaha harafiah. paling hebat. Oh, kalau 7 gunung itu Kingdom Now. Kan harus Sebetulnya gini, berkuasa di gunung-gunung Tuhan. 7 gunung itu adalah menunjukkan bagian yang harus kita capai. Pengaruh. Kayak contoh, Sri Chowanda. Iya. Ya toh? Gunung pemerintahan. Ya, dia harus menghadirkan kerajaan Allah di Maluku Utara. Apa itu kerajaan Allah? Ya. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Iya. Nah, dia nggak terapkan toh. Iya. Ya, lihat banyak yang dipecat. Iya. Kita tunggu Itu nih Ibu kebenaran. Shirley Chowanda, Gubernur Maluku Utara, secara Untuk terbuka Anda bicara diundang di di sini. Goodness Program. Lalu datangkan kesejahteraan. Iya. Dia cuma 2 saja. Kesehatan dan pendidikan. 100 hari itu tercapai. Wow, keren. Efektif, very effective. Ya, dia Very- tidak lakukan banyak, tapi yang paling penting, ya kan? Very effective, amazing. Dia jujur, dia bilang pada waktu dia sampai di ibu kota, ya Kepulauan Halmahera itu, Sofifi, dia tidak tahu, dia cuma berseru pada bapaknya, di download hikmat, boom, boom, boom. Salah satu yaitu mudik yang didukung, misalnya itu. Ya dia keluarkan biaya untuk bayar kapalnya segala macam. Salah satunya itu. Iya, amazing. Saya ibu rumah tangga Iya, biasa. amazing, Iya, iya. amazing. Berarti kalau anak-anak Tuhan Nah itu mengeterapkan kerajaan Allah. di gunung manapun sedang berada Iya. harus bisa menerapkan kerajaan Allah di atas muka Contoh bumi. nih, ini bedanya agama. Satu hari Eka Deli telepon saya nangis. Iya. Bapak, saya diturunkan dari mimbar. Kenapa Eka? Katanya saya masih nyanyi di televisi, saya tidak kudus. Oh my God. Wow. Saya bilang, terus nyanyi Eka, atas nyanyi yang positif. Dari kesaksian dia.
keluarga kerajaan Brunei. Hmm. Dia bisa bersaksi sama mereka. Wow. Ya toh? Wow. Sebagai penyanyi. Kalau jadi pendeta mungkin tidak diterima. Nggak diterima. Iya, betul. Oke, ini kami sangat diberkati sekali. Apa yang dilihat oleh banyak orang hari ini, semoga ini benar-benar ini ya, membuat banyak orang mungkin bisa bingung nih. Tapi kalau bingung, kalau pertama dengar pasti tanyakan. bingung dulu. Nah, jadi kemudian lihat lagi dan kemudian didoakan. Dilihat, dicari di dalam dasar kebenaran firman Tuhannya Alkitabiah enggak. Nah, kalau enggak Alkitabiah ini bisa jadi sanggahan. Tetapi kalau ada yang ketidakmengertian bisa ditanyakan, nanti kita akan membantu menjawab ya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bơi sầy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ăn tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ông tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sơ coi cha xin nào mà bài tê
bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan ya bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái một bù phá bay cho bên pan âm bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò mình pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá níที่ยงชกวันมาเจ้าใส่ใจcái lầuวันใดจัดที่จะอยู่ในที่เจ้าเพียนำมากูต้องใส่tuต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นที่เจ้าเหลวไปยาที่กูทันอีกไงในที่จะไอ้หญิงเต้มาเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวที่เจ้ากันมานี่cho trẻ cần bay bài đê cô cần bay lấy bé cô nên xây giải cái bây giờ bù phá thì cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tình cha ăn xuân cái này mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá cho sang cần giá cô mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xây cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang niที่จะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาปุฟ้าติดลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมาตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lo mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยการที่เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนที่ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจูมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเต้เยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้แล้วนะเจ้าฝัมกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเมียสูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสิเรานี่นิทายาเนี่ยจะไปเก็บไพ่ไปจะเตะฟุ้งเหมือนเตะต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเก็บเมียสูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเก็บไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาสูนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah
untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan, seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat
adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.